Sword of Coming, episode 226-227. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Malam yang damai berlalu di penginapan. Chen Pingan tinggal sendirian di sebuah kamar di ujung koridor, dan sebelum tidur, ia berlatih meditasi berdiri dan meditasi jalan selama 2 jam. Akhirnya, ia mengambil mangkuk putih bergambar 5 gunung dan sepotong kayu eboni yang terbakar. Ia membolak-baliknya di tangannya dan mengamatinya cukup lama, tetapi ia masih belum menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Ia berharap kedua barang ini masing-masing bernilai 1 atau 200 koin kepingan salju. Ia menyimpan potongan kayu hitam yang berat itu, lalu menuangkan anggur lokal ke dalam mangkuk putih kecil. Dengan lampu di sampingnya, ia membolak-balik 2 jurnal perjalanan pemberian Liu Gaohua. Sesekali, ia menyesap anggur lokal itu. Rasanya cukup nikmat. Setelah mematikan lampu dan naik ke tempat tidur, Chen Pingan memejamkan mata dan mulai memutar ulang pertarungan dengan Makuksuan dalam benaknya. Ia merenungkan untung rugi setiap pukulan. Pertarungan itu sangat sengit dan berbahaya, sehingga Chen Pingan tidak berani menyembunyikan teknik tinju yang diajarkan kakek Cui Dongshan kepadanya. Berkat ini, ia juga dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang teknik penghancuran formasi kavaleri berat. Namun, sungguh disayangkan ia hanya mampu melancarkan 15 pukulan menggunakan teknik gendang dewa. Intuisinya mengatakan bahwa jika ia berhasil melancarkan 20 pukulan berturut-turut, Makuksuan kemungkinan besar akan terpaksa mengakui kekalahan. Ini sama seperti bagaimana ia telah menekan cendekiawan roh pohon yang mengenakan baju zirah bercahaya yang diubah dari pelet baju zirah. Namun, tidak peduli bagaimana Chen Pingan memikirkannya, membiarkan Makuksuan memperoleh kemenangan tipis atasnya adalah pilihan terbaik saat itu. Terlepas dari hasil imbang melawan Makuksuan, yang kini menjadi jenius di Gunung Bela Diri Sejati, Chen Pingan sebenarnya tidak terlalu merasakan emosi apapun tentang pertarungan ini. Pertama, ia tidak mengerti pentingnya Makuksuan naik 3 tingkat dalam 1 tahun. Kedua, sama seperti Makuksuan membencinya, seorang pemuda miskin dari Gang Fas Tanah Liat, bukankah ia juga membenci Makuksuan, seseorang yang seusia dengannya dari Gang Bunga Aprikot? Memang ada semacam takdir dan nasib di antara manusia. Ada beberapa orang yang langsung meninggalkan kesan baik, seolah-olah mereka adalah sinar matahari yang hangat di hari musim dingin yang dingin. Contohnya, Tuan Qi, Li Zisheng, dan Zhang Sanfeng. Sementara itu, ada beberapa orang yang langsung meninggalkan kesan buruk, seolah-olah mereka adalah sinar matahari yang menyilaukan di hari musim panas yang terik. Misalnya, Makuksuan, Funanhua dari Old Dragon City, dan Misu dari Light Breeze City. Catatan, wanita yang mendapatkan baju zirah Liu Xianyang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebelum tertidur, Chen Pingan sempat berpikir. Teknik gendang dewa jelas merupakan teknik tinju terkuatnya saat ini. Namun, ia ragu apa yang akan terjadi jika ia bisa melancarkan 50 atau bahkan 100 pukulan berturut-turut. Mungkinkah ia bisa membelah sungai besar dan membuat jalan setapak di dalamnya? Mungkinkah ia bisa membelah gunung dan membelah jurang di dalamnya? Cahaya fajar pertama mengintip di cakrawala, dan Chen Pingan sudah bangun untuk berlatih meditasi jalan 6 langkah di kamarnya. Tak lama kemudian, ia melihat seseorang sedang membacakan sebuah teks di halaman yang memiliki taman batu dan pepohonan hijau yang rimbun. Ternyata itu adalah seorang cendekiawan bermarga Liu. Ia tampak seperti seorang cendekiawan miskin yang sedang belajar keras, dan ia membacakan ajaran para bijak dengan irama puitis. Chen Pingan terus berlatih kuda-kuda tinjunya. Benar saja, tak lama kemudian tamu-tamu lain di penginapan mulai melontarkan makian bertubi-tubi. Beberapa petualang pemarah dari dunia kultivasi langsung turun dari tempat tidur tanpa busana, menyambar mangkuk dan piring dari meja mereka, lalu melemparkannya ke arah cendekiawan miskin itu. Suasana langsung menjadi kacau. Namun, cendekiawan miskin itu keras kepala, dan ia mulai melafalkan ajaran klasik para bijak dengan lebih keras sambil melompat-lompat menghindari mangkuk dan piring. Hal ini langsung membuat semua orang marah. Beberapa tamu yang menutupi kepala dan telinga mereka dengan selimut mengumpat sambil turun dari tempat tidur dan berpakaian.
Mereka lalu berjalan ke jendela dan mulai berkomunikasi dengan leluhur sang cendekiawan miskin. Segala sesuatunya benar-benar kacau balau. Setelah sekitar 15 menit, Chen Pingan dan Su Yuanxia duduk di kamar Zhang Sanfeng. Pendeta Tao muda itu sedang sibuk membalut kepala cendekiawan Liu. Pemilik penginapan baru saja pergi. Raut wajahnya muram, dan ia menggertakkan gigi karena marah. Bagaimana mungkin ia bisa bertemu dengan tamu brengsek seperti itu? Bukan hanya itu, ia juga tak bisa memarahi atau memukul orang ini. Lagi pula, ia adalah tamu terhormat yang dibawa oleh putra pengawas prefektur. Karena itu, ia hanya bisa menelan amarahnya dan menderita dalam diam. Masalahnya, tamu-tamu lain di penginapan itu juga memiliki latar belakang yang mengesankan. Beberapa dari mereka adalah pedagang yang sangat kaya, dan beberapa lagi adalah petualang tangguh dari dunia kultivasi. Dengan kata lain, tak satu pun dari mereka adalah orang-orang lemah yang bisa ia abaikan. Dan sekarang, gara-gara ulah cendekiawan brengsek tadi pagi, bagaimana ia bisa tetap berbisnis di masa depan? Bagaimana ia bisa mengharapkan pelanggan tetap? Nama lengkap cendekiawan miskin itu adalah Liu Qicheng. Ia berasal dari bangsa Gunung Putih, dan ketika memperkenalkan kampung halamannya, ia menekankan bahwa kampung halamannya dekat dengan Akademi Lakeview. Seolah-olah kampung halaman ini bahkan lebih terhormat dan mulia daripada klan Chen dari Dragon Tail Creek. Selama beberapa hari berikutnya, mereka tidak banyak melakukan kegiatan di penginapan. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Qicheng sering menyelinap keluar sendirian. Sangat jelas bahwa ia akan bertemu dengan kakak perempuan Liu Gaohua. Sementara itu, Su Yuanxia mengajak Chen Pingan dan Zhang Sanfeng berkeliling kota prefektur untuk mengunjungi beberapa tempat wisata dan situs bersejarah. Paviliun Wenchang dan Kuil Wusheng adalah tempat-tempat yang wajib mereka kunjungi, begitu pula pertemuan di Paviliun Dewa Kota di prefektur Bluser. Ada ekspresi agak muram di wajah Su Yuanxia ketika dia kembali, dan dia hanya berkata bahwa dia lelah setelah bepergian ketika Zhang Sanfeng bertanya kepadanya tentang hal ini. Chen Pingan dan Zhang Sanfeng telah menurunkan kapal Kun di stasiun feri di negara aliran selatan sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan. Zhang Sanfeng sedang menuju kota Naga Tua, yang searah dengan tujuan Chen Pingan. Sementara itu, seniman bela diri berjanggut lebat itu sedang dalam perjalanan ke Azure Phoenix Nation yang terletak di tenggara benua Eastern Treasure Vial. Ia berkata bahwa ia sedang mengantarkan sesuatu untuk seorang teman yang telah ia temui dan menjadi teman baik di dunia kultivasi. Ia masih bisa bepergian dengan Chen Pingan dan Zhang Sanfeng untuk saat ini, dan kapan ia akan berpisah dengan mereka, hal ini akan bergantung pada jalur feri yang tersedia di stasiun feri berikutnya. Mereka menunggu selama 3 hari penuh di prefektur Bluser, namun mereka masih belum mendengar kabar dari para kultivator sekte Dekrit Ilahi yang telah meninggalkan gunung untuk berlatih. Sebaliknya, mereka justru menerima kunjungan dari wanita tua dari kediaman lama. Wanita tua itu pergi jauh-jauh ke kantor prefektur untuk mencari mereka, dan setelah melihat Liu Gaohua, putra pengawas prefektur membawanya ke penginapan tempat Chen Pingan dan yang lainnya menginap. Para perempuan tua itu menyampaikan kabar baik kepada mereka, mengatakan bahwa keberuntungan pegunungan dan sungai di dekat kediaman lama telah berubah drastis menjadi lebih baik. Aura yang kotor telah tergantikan oleh aura yang murni dan spiritual. Lebih lanjut, pemilik wanita itu tidak lagi berada dalam bahaya kerusakan lebih lanjut dan berubah menjadi hantu, dan tubuh serta penampilannya juga mulai pulih. Demikian pula, jiwa pemilik laki-laki juga mulai pulih setelah tidak perlu lagi memelihara hantu. Basis kultivasinya mulai berkembang, dan secara mengejutkan ia menunjukkan beberapa tanda kecil untuk dapat naik ke tingkat kelima. Mereka benar-benar diberkati dengan keberuntungan yang berlipat ganda. Wanita tua itu hanya bisa berspekulasi bahwa mereka telah menerima bantuan rahasia dari beberapa leluhur tua dari sekte Dekrit Ilahi. Seniman bela diri berjanggut lebat dan pendeta Tao muda itu mengangguk setuju. Mereka merasa tidak ada penjelasan lain. Emosi menyerbu pikiran Chen Pingan, tetapi dia mempertahankan ekspresi tenang dan kalem sepanjang waktu. Sebelum pergi, wanita tua itu memberitahu Chen Pingan bahwa ia telah membelikannya sebotol anggur berkualitas saat bepergian. Mereka berdua berjalan menuju kamar Chen Pingan, dan setelah menutup pintu, wanita tua yang berlinang air mata itu langsung ingin berlutut. Chen Pingan terkejut, dan ia segera meraih lengan wanita tua itu untuk menghentikannya.
Ia menolak untuk menerima uluran tangan Chen Pingan, apapun yang terjadi. Karena Chen Pingan sengaja mengungkapkan beberapa rahasia saat menuangkan anggur ke dalam labu pemeliharaan pedangnya saat itu, wanita tua itu memang mengetahui beberapa hal lebih banyak daripada yang lain. Jadi, wajar saja jika ia memiliki beberapa spekulasi. Wanita tua itu tidak bertanya apa-apa, dan Chen Pingan juga tidak menjelaskan apapun. Sebelum pergi, perempuan tua itu hanya mengambil sebuah benda terbungkus sutra dan dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Patung emas dewa gunung ilegal itu benar-benar hancur, jadi sekarang tinggal satu dewa jahat lagi yang meneror dunia, jelasnya dengan suara pelan. Ini tentu saja hal yang luar biasa. Guru segera bergegas ke kuil setelah mendengar hal ini, dan tiba di sana sebelum rombongan abadi dari Sekte Dekrit Ilahi. Diam-diam ia mengambil lebih dari separuh pecahan patung emas yang hancur, totalnya 8 keping. Menurut Master, pecahan patung emas Dewa Gunung Ilegal seharusnya tidak menghasilkan pecahan sebanyak itu. Jadi, dapat diasumsikan bahwa Dewa Gunung Ilegal itu juga mengalami beberapa kesempatan yang ditakdirkan semasa hidupnya. Bagaimanapun, pecahan patung emas ini adalah barang berharga yang hanya bisa diimpikan untuk didapatkan. Sebenarnya, bahkan perbendaharaan rahasia suatu negara pun mungkin tidak memiliki banyak barang seperti itu. Tuan Muda Chen, terimalah. Anda bisa menganggap ini sebagai hadiah terima kasih dari saya dan kedua tuan saya. Mata wanita tua itu memerah, dan dia melanjutkan, sebenarnya, pecahan patung emas ini tidak cukup untuk membalas kebaikan dan bantuan Tuan Muda Chen. Namun, kediaman lama ini benar-benar tidak memiliki barang berharga lainnya, jadi tuanku memutuskan untuk mendirikan sebuah prasasti hidup untuk Tuan Muda Chen. Catatan, prasasti hidup mirip dengan prasasti leluhur yang digunakan untuk menghormati leluhur yang telah meninggal, tetapi warnanya merah, bukan hitam, untuk membedakan antara yang hidup dan yang mati. Prasasti ini digunakan untuk berdoa memohon berkat bagi orang yang dihormati di atasnya. Kita lanjut ke alur ceritanya. Jika Tuan Muda Chen melewati negeri pakaian warna-warni dalam perjalananmu selanjutnya, silakan datang ke kediaman lama untuk mengunjungi kami. Chen Pingan hanya bisa mengangguk setuju. Di penghujung acara, wanita tua itu berbisik, "Nyonya saya sekarang bisa dianggap setengah dewa yang tidak sah," dan ketika beliau mengamati prefektur Bluser dari kejauhan, beliau menemukan adanya gumpalan energi yin yang naik dari kota prefektur selama 2 malam terakhir. Hal ini membuat Nyonya gelisah, jadi beliau berharap Tuan Muda Chen dapat meninggalkan kota prefektur sesegera mungkin. Seberapapun hebatnya Tuan Muda Chen, guru selalu berkata bahwa seseorang tidak boleh terlalu berhati-hati, terutama dalam perjalanan kultivasi. Sebaiknya jangan terlibat dalam segala hal. Sekalipun seseorang berhasil lolos tanpa cedera setiap kali, hal ini pasti akan menghambat kultivasinya. Tentu saja, ini tidak ideal. Chen Pingan mengangguk dan setuju tanpa ragu. Setelah mengantar wanita tua itu sampai ke pintu penginapan, dia tersenyum dan berkata, "Semoga Tuan Muda Chen selamat dan sehat selalu." Dari awal hingga akhir, wanita tua itu tidak melirik sedikit pun ke arah labu anggur merah milik Chen Pingan yang tergantung di pinggangnya. Chen Pingan memperhatikan wanita tua itu menghilang di antara kerumunan. Ia lalu berbalik dan berlari kecil ke kamar Su Yuanxia. Setelah memanggil Zhang Sanfeng juga, ia menceritakan tentang fenomena aneh di prefektur Bluser yang telah diperingatkan oleh wanita tua itu. Su Yuanxia meletakkan tangannya di gagang pedangnya dan mengangguk, "Ini juga yang paling kukhawatirkan. Aku tidak memberitahu kalian berdua tentang ini sebelumnya karena aku takut kalian masih muda, impulsif, dan bersikeras ikut campur dalam masalah ini. Jika memang ada iblis atau roh yang berani terang-terangan melakukan kejahatan di kota prefektur ini tanpa menghiraukan paviliun Dewa Kota, paviliun Wencang, dan kuil pertapa bela diri, maka ini jelas musuh yang sangat kuat. Dengan kultivasi kita yang rendah, mungkin kita bahkan tidak cukup kuat untuk menjadi santapan bagi musuh ini. Namun, mengingat betapa besarnya kota prefektur suatu negara, seringkali terdapat para petani dan pejabat kuat yang bersembunyi di balik layar. Jika pertempuran benar-benar terjadi, para petani dan pejabat ini masih memiliki peluang untuk menang berkat keunggulan geografis bawaan mereka. Pada akhirnya, ini bergantung pada hubungan antara istana kekaisaran negeri pakaian warna-warni dan pasukan abadi di pegunungan. Seberapa jauhkah Dewa Sungai dan Dewa Gunung terdekat dari prefektur Bluser?
Jika sesuatu benar-benar terjadi, bisakah mereka segera datang? Tanya Chen Pingan. Seniman bela diri berjanggut lebat itu merenungkan hal ini sejenak dan menjawab, Dewa Sungai berjarak 150 km dari sini, dan Dewa Resmi Gunung Selatan berjarak sekitar 350 km dari sini. Namun, para Dewa Gunung di negeri pakaian warna-warni tidak akan memiliki basis kultivasi yang sangat kuat. Lagi pula, ini hanyalah negeri kecil, dan jauh lebih rendah daripada kerajaan-kerajaan besar itu. Saya khawatir mereka hanya akan berada di tingkat tempat tinggal dari 5 tingkat tengah paling tinggi. Zhang Sanfeng mengerutkan kening dan bertanya, lalu begitu mereka meninggalkan pegunungan, bukankah kekuatan tempur mereka hanya setara dengan pemurniki tingkat kelima? Ini adalah hukum langit dan bumi, tidak ada yang bisa kita lakukan, kata Su Yuanxia dengan putus asa. Kalau begitu, bisakah kita memberitahu ayah Liu Gaohua? Tanya Zhang Sanfeng. Lagi pula, dia pengawas prefektur, dan Jenderal Ma yang bertugas di dekat kota prefektur juga tampak seperti seorang kultivator. Jika mereka melakukan beberapa persiapan, mungkin mereka bisa mencegah iblis dan roh jahat yang bersembunyi membuat lebih banyak masalah. Su Yuanxia menghela napas dan menjelaskan, aku tidak bermaksud menakut-nakuti kalian, dan ini juga bukan karena aku takut mati. Namun, masalah ini sungguh sangat merepotkan. Belum lagi apakah pengawas prefektur akan mempercayai kita atau tidak, bahkan jika dia mempercayai kita, dan bahkan jika Jenderal Ma bersedia menanggung risiko membuat laporan militer palsu dan dicopot dari jabatannya, tahukah kalian berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyampaikan pesan dari sini ke ibu kota negara pakaian warna-warni? Bahkan jika pesan itu disampaikan dengan prioritas tertinggi. Dan pesan tersebut masih perlu ditinjau oleh 6 kementerian serta kaisar. Setelah itu, kaisar perlu mengeluarkan dekret kekaisaran kepada istana kekaisaran dan secara diam-diam memerintahkan para dewa gunung dan dewa sungai untuk memberikan bantuan kepada kota prefektur. Berapa lama proses ini akan berlangsung? Mundur selangkah, bahkan jika dekret kekaisaran disampaikan, dan semua pemurniki dan dewa di sekitar bergegas membantu, apa yang harus kita lakukan jika musuh kita mengetahui hal ini dan bertindak lebih awal dari yang direncanakan dan pergi sebelum bala bantuan kita tiba? Jika istana kekaisaran ingin membalas dendam di masa depan, siapa yang akan mereka targetkan? Su Yuanxia menunjuk pendeta Tao muda dan anak laki-laki dengan kotak pedang di punggungnya. Kalian percaya kalau kukatakan kita akan diperlakukan seperti kaki tangan iblis saat itu? Dan kalau yang membongkar kita bukan pengawas prefektur Liu, pasti Jenderal Ma. Lebih buruk lagi, bagaimana jika musuh kita punya rencana lain sejak awal? Bagaimana jika mereka sengaja memancing para kultivator dan dewa dari tempat lain? Saat itu, kota prefektur ini mungkin damai dan tenang, tetapi kekuatan abadi atau kota prefektur lain di negara ini mungkin akan jungkir balik. Jika itu yang terjadi, kita akan langsung menjadi penjahat yang tak terampuni yang pantas dihukum mati tanpa perlu orang lain mengungkapnya. Zhang Sanfeng tercengang, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan sedikit ketidakpercayaan. Su Yuanxia menuangkan secangkir anggur untuk dirinya sendiri dan mendesah penuh emosi, jangan pikir aku mengada-ada dan mencoba menakut-nakuti kalian. Aku bukan hanya pernah menyaksikan hal seperti itu sebelumnya, tetapi aku juga mengalaminya sendiri. Beberapa temanku meninggal karena kebaikan mereka. Su Yuanxia menunjuk tasnya di dekatnya dan berkata dengan tenang, aku tidak akan menjelaskan detailnya, tapi dari kami berempat, hanya aku yang berhasil keluar hidup-hidup. Salah satu dari mereka bahkan tidak meninggalkan mayat. Setidaknya aku berhasil mengumpulkan mayat 2 lainnya, dan aku sudah mengantarkan guci abu salah satu orang kepada keluarganya. Sedangkan guci abu orang yang satunya lagi, itulah tujuan perjalananku ke negeri Asure Phoenix. Tidak mengherankan bahwa seniman bela diri berjanggut besar itu telah 2 kali memberitahu Zhang Sanfeng dan Chen Pingan untuk meninggalkan kediaman lamanya secepat mungkin. Saudara Su, Anda pria yang sopan. Apakah Anda menyesali keputusan yang Anda buat saat itu? Tanya Chen Pingan tiba-tiba. Seniman bela diri berjanggut tipis itu menundukkan kepalanya dan dengan sedih meneguk anggurnya. Setelah mengangkat kepalanya, ia mengerutkan bibir dan berkata, teman-temanku sudah meninggal, jadi aku tidak tahu apakah mereka menyesali keputusan mereka atau tidak. Tapi sebagai satu-satunya yang selamat, aku sangat menyesalinya.
Ini mungkin adalah pertama kalinya seorang seniman bela diri yang gagah berani dan sombong berbicara dengan cara yang begitu sedih dan tidak sopan. Chen Pingan tidak secara eksplisit mengatakan apakah dia ingin tinggal atau pergi. Selama perjalanannya ke negara Sui besar bersama Li Baoping dan yang lainnya, ia selalu menjadi orang yang mengambil keputusan berdasarkan kebutuhan. Terlebih lagi, ia tidak diizinkan menunjukkan kelemahan atau keraguan apapun. Sekarang setelah ia bepergian keliling dunia sendirian, ia tidak perlu lagi membuat keputusan untuk orang lain. Zhang Sanfeng jelas kebingungan, dia melihat sekeliling dan bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan? Su Yuanxia terdiam, lalu meneruskan menyesap anggurnya. Jika kita tetap bertahan, dan kita melangkah maju untuk menghadapi tantangan apapun, seberapa besar kemungkinan kita akan kesulitan melindungi diri sendiri? Tanya Chen Pingan. Su Yuanxia dengan hati-hati menyusun kata-kata di benaknya sebelum menjawab, bahaya terbesar adalah musuh kita memiliki sekutu di antara kita dan menggunakan sekutu ini untuk melancarkan serangan mendadak. Jika itu aku pasti akan menggunakan beberapa teknik untuk menekan para dewa di Paviliun Wenchang dan kuil bela diri. Lagi pula, sepertinya para dewa di Paviliun Wenchang dan kuil bela diri sudah melemah akibat efek negatif dari kediaman lama dan kuil ilegal. Jadi masalah sangat mudah muncul di area ini. Untungnya, dupa, tata letak, dan aura kuil Dewa Kota terlihat cukup baik ketika saya berkunjung belum lama ini. Bisakah kita langsung menemui Dewa Kota dan menjelaskan situasinya kepadanya? Tanya Chen Pingan. Pengawas prefektur Liu dan Jenderal Ma mungkin tidak memahami keberadaan dan kekuatan makhluk-makhluk aneh ini. Bahkan jika mereka benar-benar menghadapi situasi seperti itu, mereka kemungkinan besar bisa mengelak dari tanggung jawab dengan menggunakan kata-kata dan penjelasan yang rumit dari para politisi. Namun, kesehatan dan situasi Dewa Kota sangat terkait erat dengan kondisi kota prefektur. Terus terang, pengawas prefektur Liu bisa bersembunyi dan Jenderal Ma bisa menjaga pasukannya tetap di tempatnya, tetapi Dewa Kota jelas tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, jika para iblis dan roh jahat benar-benar merencanakan sesuatu, hampir pasti mereka akan mengincar Dewa Kota setempat terlebih dahulu. Dalam hal ini, Dewa Kota jelas lebih peduli dengan masalah ini daripada para pejabat setempat. Mata Su Yuanxia berbinar, lalu dia menepuk pahanya keras-keras dan berseru dengan suara hikmat, ini rencana yang bagus. Zhang Sanfeng tersenyum dan mengacungkan ibu jarinya ke arah Chen Pingan. Saat itu, seseorang mengetuk pintu, dan Chen Pingan menghampiri untuk melihat siapa yang datang. Ternyata, itu adalah Liu Qicheng, Liu Gaohua, dan kakak perempuan Liu Gaohua. Mereka tampak cemas, dan Liu Gaohua menuangkan secangkir besar anggur untuk dirinya sendiri setelah duduk. Tidakkah kalian merasa aneh? Patung pejabat surgawi di kuil Dewa Kota tiba-tiba retak, bahkan darah mengalir darinya dan mewarnai lantai menjadi merah. Tidak hanya itu, kuil Dewa Kota juga dipenuhi ular, tikus, dan kalajengking. Benar-benar menjijikkan. Ayahku telah mengirim orang untuk menutup kuil Dewa Kota, agar penduduk kota tidak takut melihat hal-hal ini. Ada ekspresi serius di wajah Su Yuanxia, dan dia tetap diam saat bertukar pandang dengan Chen Pingan dan Zhang Sanfeng. Bagaimana dengan Paviliun Wenchang dan kuil bela diri? Tanya Chen Pingan. Liu Gaohua tersentak mendengar ini, lalu menggelengkan kepala dan menjawab, saya tidak yakin tentang kedua tempat itu. Penduduk setempat tidak suka mengunjungi Paviliun Wenchang dan kuil bela diri, terutama karena tidak banyak yang bisa dilihat di sana. Kakak perempuan Liu Gaohua masih agak gelisah di dekat Chen Pingan, dan ia hanya berani duduk di sebelah Liu Qicheng, sejauh mungkin dari pemuda itu. Suaranya lembut dan merdu saat ia berkata, ketika saya sedang membawakan teh untuk ayah, saya kebetulan mendengar beliau menyebutkan sesuatu kepada seorang tamu Taois tua. Meskipun Paviliun Wenchang dan kuil Wusheng memiliki banyak dupa dan persembahan ini dianggap sebagai sesuatu yang dipersembahkan tetapi tidak diterima. Pendeta Tao tua itu juga merasa tak berdaya tentang hal ini, dan ia berkata bahwa istana kekaisaran tidak bisa berbuat apa-apa. Negara pakaian warna-warni hanya seluas itu, jadi mustahil untuk mengangkat dewa gunung formal tambahan. Ia juga berkata bahwa jika seorang cendekiawan berbakat dari prefektur Bluser berhasil masuk ke Akademi Lakeview, Feng Shui tempat ini berpotensi membaik. Ayah saya menghela napas dan menggelengkan kepala ketika mendengar ini, dan ia berkata bahwa prefektur Bluser tidak mampu mengundang cendekiawan sehebat itu.
Liu Ciceng tercengang, dan bertanya dengan ekspresi bingung, kalian ini bicara apa? Paviliun Wencang dan kuil pertapa bela diri yang mana? Dewa gunung formal yang mana? Tapi, aku kenal Akademi Lakeview. Akademi itu dekat perbatasan negara Gunung Putih, dan aku sudah beberapa kali mengunjungi dan masuk ke dalamnya. Bolehkah aku dianggap sebagai cendekiawan yang luar biasa? Tenang saja, Nona Liu. Akademi Lakeview merekrut satu cendekiawan dari White Mountain Nation setiap tahun, dan ini bisa dianggap perlakuan istimewa terhadap White Mountain Nation. Suatu hari nanti, mungkin aku juga bisa. Liu Gaohua memutar bola matanya dan membentak, sudahlah, kenapa tidak? Pengetahuanmu hanya sedikit lebih banyak dariku. Liu Ciceng mendengus dan menutup mulutnya. Pengetahuannya yang campur aduk dari berbagai ajaran berbeda efektif terhadap wanita tetapi tidak terlalu berguna terhadap sesama cendekiawan. Setelah mengobrol sebentar, Liu Gaohua dan kakak perempuannya berpamitan terlebih dahulu. Sebelum pergi, Liu Gaohua teringat sesuatu dan memperingatkan, dari apa yang ayahku katakan saat kita berada di kuil Dewa Kota tadi, seluruh kota prefektur akan berada di bawah darurat militer mulai besok. Akan mudah untuk pergi tetapi sulit untuk masuk. Namun, sangat mungkin akan sulit juga untuk pergi setelah beberapa saat. Karena itu, Liu Ciceng memutuskan untuk meninggalkan kota besok. Bagaimana dengan kalian bertiga? Izinkan saya menjelaskan ini dulu. Jika kota ini benar-benar diberlakukan darurat militer besok, Jenderal Ma pasti akan terlibat. Saat itu, saya tidak akan bisa membantu kalian meskipun saya putra pengawas prefektur. Jadi, jika kalian ingin pergi, kalian harus melakukannya paling lambat besok malam. Liu Ciceng sudah keluar bersama kakak perempuan Liu Gaohua. Mereka berpamitan dengan enggan di kamar Zhang Sanfeng, dan untungnya mereka tidak terlalu mesra karena Liu Gaohua masih berdiri di sana menunggu mereka. Setelah Su Yuanxia menutup pintu, ia mengetuk meja pelan-pelan dengan jari-jarinya dan berkata, hampir bisa dipastikan kuil Dewa Kota telah terdampak negatif. Sepertinya para iblis dan kultivator sesat ini sedang merencanakan sesuatu yang besar. Aku penasaran apakah basis kultivasi Dewa Kota Prefektur Bluser telah runtuh, dan apakah orang-orang itu telah menjebaknya di dalam kuil Dewa Kota dengan cara licik. Atau mungkin dia sudah terbunuh. Situasinya memang gawat saat ini, tetapi semuanya juga semakin jelas. Kepala prefektur dan tentara di sekitar juga harus waspada. Jika kita memperingatkan mereka tentang situasi ini sekarang, kredibilitas kita akan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Zhang Sanfeng menatap Chen Pingan dan bertanya dengan suara ragu, mungkin kita harus memperingatkan pengawas prefektur sebelum pergi. Chen Pingan mengangguk dan menjawab, kamu dan saudara Su bisa pergi bersama Liu Gaohua untuk memberitahu pengawas prefektur tentang situasi ini. Aku akan pergi ke kuil Dewa Kota untuk memastikan situasinya. Semakin cepat kita mengetahui kebenarannya, meskipun hanya sebagian kecil, akan semakin bermanfaat bagi pengambilan keputusan kita. Zhang Sanfeng tidak bingung tentang perlunya berpisah. Namun, ia tidak mengerti mengapa Chen Pingan yang pergi ke kuil Dewa Kota yang berbahaya, bukan dirinya. Chen Pingan tersenyum dan menjelaskan, Bivalrus Su perlu menghunus pedangnya, dan sebaiknya dia juga bisa memanggil hembusan angin kencang. Ini bisa menunjukkan statusnya sebagai Grandmaster bela diri. Sementara itu, kau perlu menerbangkan pedang kayu persikmu ke udara, agar kau bisa membuktikan identitasmu sebagai pendeta Tao dari Gunung Longhu. Ini akan menunjukkan kemampuanmu untuk membasmi iblis dan menaklukkan iblis. Apa yang akan kulakukan jika aku pergi ke kantor prefektur? Bertinju di depan pengawas prefektur. Seniman bela diri berjanggut lebat itu tertawa terbahak-bahak. Zhang Sanfeng juga memahami niat Chen Pingan, dan pendeta Tao muda itu memintanya untuk menunggu sebentar. Ia kemudian pergi ke kamarnya untuk mengambil 3 jimat. 2 di antaranya berkualitas rendah, tetapi merupakan jimat pendeteksi kejahatan yang paling berguna. Jimat kertas kuning itu akan langsung terbakar sendiri setelah mendeteksi aura jahat. Jimat terakhir adalah jimat gerakan ilahi. Setelah menyalurkan ki spiritual atau ki sejati ke dalam jimat, seseorang dapat berlari secepat kuda selama 15 menit. Seseorang dapat berlari di atas angin tanpa mengeluarkan energi apapun. Chen Pingan tidak menolak jimat-jimat ini, dan ia menyimpannya di balik lengan bajunya. Apa kau tidak takut aku akan kabur? Tanyanya geli. Pendeta Tao muda itu membelalakkan matanya dan berseru, Chen Pingan, kau tidak bisa melakukan itu.
Chen Pingan buru-buru menjabat tangannya. Zhang Sanfeng mulai terkekeh pada dirinya sendiri. Jika Chen Pingan melarikan diri, Zhang Sanfeng memang akan merasa sedih kehilangan jimat gerakan ilahi yang mahal itu. Namun, ia akan merasa lebih sedih lagi karena kehilangan seorang sahabat. Ketiganya berpisah di pintu masuk penginapan. Su Yuanxia pergi bersama Zhang Sanfeng, dan mereka mengikuti Liu Gaohua ke kantor prefektur yang terletak di sebelah barat kota prefektur. Chen Pingan kebetulan sedang menuju ke arah yang sama dengan cendekiawan miskin, Liu Qicheng. Yang satu menuju gerbang kota di timur, sementara yang satunya lagi menuju kuil dewa kota di timur laut. Nona Liu tidak hadir, jadi Liu Qicheng tidak lagi bersikap seperti seorang cendekiawan. Ia menundukkan kepala dan membungkukkan badan sambil berjalan di samping Chen Pingan, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan Muda Chen, apakah Anda seorang Grandmaster bela diri legendaris? Meskipun Anda masih muda dan baru saja memasuki dunia kultivasi, mungkinkah Anda sudah menjadi elit tertinggi karena bakat luar biasa dan latar belakang Anda yang mengesankan? Apakah karena inilah tamparan Anda begitu cepat dan halus malam itu? Bahkan, saya sama sekali tidak dapat mendeteksi serangan Anda. Bisakah ini dianggap mencapai tingkat dewa? Selama yang menyerangmu adalah seorang seniman bela diri, tentu kau tidak akan bisa mendeteksi serangannya," jawab Chen Pingan dengan jengkel. Seolah-olah sangat terhina, Liu Qicheng berseru, "Mustahil. Tuan Muda Chen jelas seorang Grandmaster bela diri yang bersembunyi di kota-kota fana. Kalau boleh kutebak, mungkin kau murid terakhir Dewa Pedang Negeri Pakaian Warna-Warni yang terkenal di beberapa negara tetangga. Kalau tidak, siapa yang membawa dua pedang saat bepergian keluar? Salah satunya adalah Matahari Terang, pedang yang digunakan Dewa Pedang saat ia berkeliling dunia saat itu, benarkan? Bolehkah aku menyentuhnya?" Chen Pingan cukup terkesan dengan imajinasi orang ini. Namun, ia enggan berbasa-basi, jadi ia memasang ekspresi tegas dan mengangguk, "Ya, ini Matahari Terang, jadi kau harus berhati-hati. Koperku berisi ki pedang setajam silet, jadi kau akan langsung terluka begitu kau menghunus pedang ini. Apa kau takut?" "Tidak, aku tidak takut," kata Liu Qicheng sambil menggelengkan kepala. Awalnya dia ingin menyentuh kotak pedang, tetapi tangannya kini patuh tergenggam di belakang punggungnya. Setelah mereka berdua berpisah, Liu Qicheng terus berjalan menyusuri jalan menuju gerbang timur kota prefektur. Cendekiawan yang ringkih itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melirik sosok yang berdiri di atas tembok kota. Sosok itu tak lain adalah sosok abadi tua yang telah tampil di panggung tinggi di tengah danau. Jenderal Ma yang berbaju zirah berdiri di sampingnya saat itu, dan ada dua wajah tua lain yang tak dikenal berdiri di samping mereka. Sosok abadi tua itu menunjuk ke berbagai tempat di sekitar kota prefektur. Liu Qicheng mendecak lidahnya karena heran dan berkata, "Mengundang pencuri ke dalam rumah, tapi sama sekali tidak menyadari kejadiannya." Di tempat lain, tak lama kemudian Chen Pingan tiba di alun-alun di luar kuil Dewa Kota. Ia memfokuskan pandangannya, tetapi tidak dapat mendeteksi apapun karena ia bukan seorang pemurniki. Namun, instingnya sebagai seorang seniman bela diri murni mengatakan bahwa ada sedikit jejak pertumpahan darah dan kegelapan di sekitar kuil Dewa Kota yang berdinding merah, beratap hijau, dan berpuncak kaca. Kuil itu tak lagi tampak setenang dan sedamai kunjungan pertamanya. Ini seperti seseorang yang melemparkan sepotong arang ke tanah yang tertutup salju. Orang biasa yang lewat mungkin tidak akan menyadari sesuatu yang aneh, tetapi mereka yang memiliki penglihatan yang baik dan pengamatan yang tajam pasti akan melihat potongan arang tersebut. Terlebih lagi, arang itu akan tampak sangat mengganggu. Ada tentara dari kantor prefektur yang berjaga di luar kuil Dewa Kota, dan mereka melarang orang memasuki kuil untuk mempersembahkan dupa. Chen Pingan menarik napas dalam-dalam sebelum melihat sekeliling dan menemukan dinding yang relatif terpencil. Ia menyelinap dan mengambil jimat pendeteksi kejahatan. Setelah tiba di sana, ia melompati tembok tanpa ada yang melihat. Saat mendarat di kuil Dewa Kota, jimat pendeteksi kejahatan di antara jari-jarinya langsung terbakar sendiri dan hangus. Tidak perlu verifikasi apapun lagi. Sudah sangat jelas bahwa ini adalah perbuatan setan dan roh jahat. Chen Pingan meraih labu pemeliharaan pedangnya dan meneguk anggur dalam-dalam. Pada saat yang sama, dia meraih ke belakang punggungnya dan menepuk-nepuk kotak kayu itu. Pedang kayu belalang itu disebut iblis pembasmi, dan pedang yang ditempa oleh Tuan Ruan untuk sementara disebut iblis penakluk.
Terlepas dari betapa anak laki-laki berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda meremehkan nama-nama ini, menganggapnya biasa saja dan mendasar, Chen Ping'an merasa nama iblis penakluk dan iblis pembasmi sangat bagus. Karena dia telah memilih nama yang bagus untuk pedang tersebut, tentu saja dia tidak akan mengecewakannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Chen Ping'an menggunakan kakinya untuk dengan lembut menepis ular berbisa yang sedang melata dengan ganas. Gerakannya tampak lembut dan tenang, tetapi tulang dan daging ular berbisa itu langsung hancur berkeping-keping di udara. Saat ini, fokus Chen Ping'an tertuju pada dua patung tanah liat berwarna-warni para pejabat surgawi yang berdiri di luar gerbang merah berpernis aula. Satu berdiri di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan, darah mengalir deras di keduanya. Ular-ular berbisa warna-warni yang tak terhitung jumlahnya melata di atas mereka, dan ada juga kalajengking hitam pekat seukuran telapak tangan yang bertengger di kepala dan lengan mereka, memamerkan kekuatan mereka. Bahkan, ada tikus-tikus yang dengan liar berlarian keluar masuk perut dan wajah patung-patung tanah liat yang hancur itu. Chen Ping'an tanpa sadar teringat akan kondisi makam abadi yang mengerikan di kampung halamannya. Ia langsung murka, dan perlahan berjalan mengikuti arah dinding. Ia berusaha sekuat tenaga untuk mengatur napas dan tetap tenang. Lagi pula, marah tidak akan meningkatkan kekuatan seseorang, juga tidak akan membuat ki sejati seseorang bersirkulasi lebih cepat. Saat dia maju, Chen Ping'an berkata dalam hatinya, "Chen Ping'an, jika kau benar-benar tidak bisa mengalahkan mereka, maka kau harus melarikan diri secepat yang kau bisa." Shen Wen adalah nama dewa kota yang dihormati di Paviliun Dewa Kota Prefektur Bluser. Sebelum wafatnya, ia adalah seorang pejabat dari Chen Sorat, dan ia terkenal di Istana Kekaisaran karena integritas dan sikapnya yang jujur. Ia juga pernah mengucapkan kata-kata terkenal, seorang pejabat yang setia semasa hidup, seorang hantu yang jujur setelah kematian. Catatan, kutipan dari Fang Xiaoru. Fang Xiaoru adalah seorang pejabat Tiongkok dan cendekiawan Konfusianisme dari dinasti Ming. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sudah 300 tahun sejak wafatnya, namun ia masih menikmati dupa dan persembahan yang berlimpah. Karena Chen Ping'an pernah mengunjungi kuil Dewa Kota bersama Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng sebelumnya, ia cukup familiar dengan jalur dan lokasi setiap tempat. Terdapat 4 aula terpisah di Paviliun Dewa Kota, dan 2 patung tanah liat bergambar para pejabat surgawi berdiri di depan gerbang pertama di dalam kuil. Awalnya, patung-patung itu tampak perkasa dan mengesankan, tetapi kini kondisinya menyedihkan, dipenuhi ular, tikus, dan hama lainnya. Chen Ping'an berjalan beberapa puluh langkah di samping dinding luar kuil, tetapi ia belum bertemu iblis atau roh jahat. Tanpa ragu, ia mengeluarkan jimat iluminasi energi yang dari lengan bajunya. Jimat itu melayang sejauh 1 lengan di depannya, berayun lembut ke depan dan ke belakang, lalu terbang otomatis menuju gerbang saat Chen Ping'an melangkah maju. Chen Ping'an langsung merasa jauh lebih tenang. Meskipun Paviliun Dewa Kota telah diserang, dan alun-alun kuil Dewa Kota hancur tak dikenali, pasti masih ada sisa energi spiritual yang mengalir melalui bangunan-bangunan di belakang kuil. Jika tidak, jimat iluminasi itu tidak akan terbang maju dengan sendirinya. Sebaliknya, jimat itu akan mundur ke arah dinding. Jimat iluminasi memancarkan cahaya kuning lembut, dan cahaya murni itu menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping'an. Kemanapun ia melangkah, kelabang, kalajengking, dan hama beracun lainnya di tanah akan segera berhamburan. Ketika Chen Ping'an melewati gerbang internal pertama, hama pada 2 patung tanah liat pejabat surgawi kemungkinan besar juga terpengaruh oleh cahaya jimat iluminasi ini. Semua hama merayap ke punggung patung atau bersembunyi di dalam rongga perut patung. Chen Ping'an menahan napas dan mengumpulkan konsentrasi, lalu perlahan melanjutkan langkahnya. Di balik gerbang internal pertama terdapat aula besar dengan sebuah plakat. Dewa yang dihormati di dalam aula ini bukanlah dewa kota, melainkan seorang jenderal yang berperan penting dalam pendirian negara pakaian warna-warni. Patung sang jenderal sedang duduk, dan terdapat 8 patung pejabat bawahan yang berdiri di kedua sisinya. Tulisan-tulisan emas pada plakat itu ditulis langsung oleh kaisar pendiri negeri pakaian warna-warni, dan lebih dari separuh tinta emasnya telah terkelupas. Di atas plakat itu terdapat seekor ular hitam setebal mangkuk yang melingkar. Kepalanya terkulai, menatap Chen Ping'an dan mendesis, seolah-olah sedang memamerkan kekuatannya dan memperingatkannya. Ketika Chen Ping'an melangkah masuk ke aula utama,
ular hitam itu tiba-tiba melesat dan melebarkan rahangnya. Namun, Chen Pingan memutar tubuhnya dan menoleh ke samping tanpa melihat ke atas. Ia kemudian meraih kepala ular hitam itu dengan tangannya dan menjentikkan pergelangan tangannya dengan lembut. Ular hitam itu langsung lemas seolah tak bertulang. Chen Pingan melemparkannya, dan saat ular itu menyentuh tanah, ia sudah mati. Chen Pingan mengikuti jimat cahaya yang bergoyang itu ke depan. Setelah melewati aula, terdapat sebuah kotak lain yang lebih kecil dari kotak pertama. Di sekelilingnya terdapat pepohonan tua, dan terdapat sebuah prasasti batu yang mencatat dekrit kaisar negeri pakaian warna-warni untuk mengangkat seorang dewa kota. Terakhir kali Chen Pingan datang ke sini, ia berdiri di depan prasasti batu ini dan mengamatinya selama setengah hari. Akhirnya, ia sampai pada satu kesimpulan. Tulisan tangannya sungguh biasa-biasa saja, bahkan lebih buruk daripada tulisan tangan Cui Chan muda. Untungnya, Cui Chan muda, atau lebih tepatnya Cui Dongshan, tidak ada di sana. Kalau tidak, dia pasti akan marah dengan ucapan Chen Pingan. Di kiri dan kanan alun-alun terdapat aula dewa kekayaan dan aula Tai Sui. Catatan, Tai Sui adalah nama Tionghoa untuk bintang-bintang yang berhadapan langsung dengan planet Jupiter dalam siklus orbitnya yang kira-kira 12 tahun. Dipersonifikasikan sebagai dewa, mereka merupakan fitur penting dalam astrologi Tiongkok, Feng Shui, dan Taoisme. Kita lanjut ke alur cerita naik. Di aula pertama, orang-orang dapat berdoa memohon keberuntungan dan kekayaan, dan di aula kedua, mereka dapat berdoa memohon kedamaian dan keselamatan. Penduduk kota mungkin lebih tulus ketika berdoa di aula-aula ini dibandingkan dengan aula besar. Jimat penerangan terus terbang ke depan, dan Chen Pingan terus mengikutinya dari dekat. Namun, setelah beberapa saat, ia tiba-tiba berbalik. Ia merasa seperti bayangan putih melintas di atas lempengan batu besar di bawah pohon cemara tua tadi. Suara-suara perak para wanita muda terdengar dari aula dewa kekayaan dan aula Tai Sui. Suara mereka sangat samar, seolah-olah mereka sedang bercanda dan tertawa bersama. Namun, ada juga sedikit nada dingin di balik suara mereka yang menawan. Seolah-olah mereka adalah hantu perempuan di dimensi yin yang mengirimkan suara mereka ke dimensi yang, dengan suara mereka perlahan-lahan menembus batas antara yin dan yang sedikit demi sedikit. Meminjam naungan pohon cemara tua, suara para perempuan ini melayang melalui jendela kedua aula dan memasuki alun-alun di antara mereka. Namun, suara mereka meleleh seperti salju saat terkena sinar matahari yang tersebar, sehingga menjadi jauh lebih lembut daripada sebelumnya. Namun, Chen Pingan masih bisa mendengar mereka samar-samar. Chen Pingan mengerutkan alisnya saat dia berbalik dan terus maju. Aula utama paviliun Dewa Kota hanya berjarak sekitar 12 langkah di depannya. Disinilah aula Dewa Kota tempat Shen Wen dihormati. Pedang kembar di sarung kayunya lebih untuk dipamerkan saat ini. Dua pedang terbang yang terikat di labu pemeliharaan pedangnya adalah kekuatan tempur utamanya selain tinjunya. Mengenai barang-barang eksternal lainnya, Chen Pingan juga memiliki beberapa jimat yang mirip dengan jimat iluminasi. Jimat-jimat ini berasal dari buku kuno pemberian Li Xisheng, buku penghindaran kematian yang otentik. Ia memiliki dua jimat penekan iblis pagoda harta karun berwarna emas, dan ia telah mengambil jimat-jimat ini untuk berjaga-jaga setelah menghancurkan entitas yin di payung kertas minyak di kediaman lamanya. Chen Pingan ingin menggunakannya saat bertarung dengan roh pohon dari negara Elem kuno setelahnya, tetapi roh pohon itu telah dikalahkan oleh roh pertama dan roh ke-15 sebelum ia sempat melakukannya. Selain itu, Chen Pingan juga memiliki satu jimat iluminasi energi yang dan 3 jimat pemendek lahan. Jimat yang terakhir dapat digunakan untuk membantu teknik gendang dewa miliknya, dan tentu saja juga dapat digunakan untuk melarikan diri dari bahaya. Jimat pemendek lahan miliknya jelas tidak kalah dengan jimat gerakan dewa milik Zhang Sanfeng. Saat itulah Chen Pingan berbalik. Seorang perempuan berpakaian putih muncul di atas prasasti batu. Ia duduk di sana dengan rambut acak-acakan dan menutupi wajahnya. Ia mengulurkan jarinya yang hanya tulang tanpa daging, lalu mengetuk pelan bagian atas prasasti batu itu. Sebuah mata air langsung menyembur keluar, bukan berisi air melainkan darah merah terang. Darah mengalir deras di prasasti itu, dan tak lama kemudian, sekitar 1000 huruf kuno di prasasti itu pun berubah menjadi merah darah. Seolah-olah prasasti itu telah berubah menjadi huruf darah. Anehnya, gaun putih wanita itu tetap bersih tanpa noda. Tak ada setetes darah pun di atasnya.
Dengan rambut masih menutupi wajahnya, perempuan itu mendongak dan mulai bernyanyi dengan suara merdu. Mungkin ini balada kuno dari Colorful Garment Nation yang telah hilang ditelan waktu, dan perempuan itu mengulurkan dua jari kurusnya untuk memilin rambutnya sambil bernyanyi dengan suara rendah. Ia mengayunkan kakinya dengan lembut, dan ada sedikit darah dan daging di telapak kakinya yang telanjang, kontras dengan tangannya yang tak berdaging. Saat kakinya terayun maju mundur, darah yang mengalir di lempengan batu itu juga memercik ke sekitarnya. Dibandingkan dengan celoteh dan tawa samar dari Aula Dewa Kekayaan dan Aula Tai Sui, suara wanita bergaun putih yang bernyanyi jauh lebih keras dan jernih. Pohon cemara tua di atasnya berdesir tertiup angin seolah bernyanyi selaras dengannya. Wanita berpakaian putih itu tampaknya mencapai bagian lagu yang menggembirakan, jadi dia mengangkat tangannya yang kurus untuk memainkan rambutnya dengan lembut lagi. Pintu Aula Dewa Kekayaan dan Aula Tai Sui yang tertutup rapat tiba-tiba berderit terbuka. Seseorang terhuyung keluar dari masing-masing aula, dan orang dari Aula Dewa Kekayaan itu adalah seorang pemuda yang salah satu lengannya terbelah di bahu. Namun, pendarahannya telah berhenti, dan pedang biru tergenggam di tangannya yang tersisa. Wajahnya pucat pasi, dan tak ada tanda-tanda kehidupan atau emosi di matanya. Orang dari Aula Tai Sui adalah seorang pria parubaya berbaju biru. Kepalanya terkulai saat ia terlatih-tatih keluar dari aula, dan setelah dia mati lebih dekat, terlihat jelas bahwa kepalanya hampir dipenggal oleh seseorang dengan senjata tajam. Faktanya, kepalanya hanya tertahan di tubuhnya oleh sepotong daging dan kulit. Perempuan berpakaian putih yang duduk di atas prasasti batu itu memutar pergelangan tangannya, membuat gerakan kedua pria yang terhuyung itu seketika menjadi halus dan lincah. Mereka mulai menari di alun-alun. Ternyata, ada banyak benang transparan yang terikat di ujung jari tangan perempuan itu yang bertulang. Benang-benang ini seperti jaring laba-laba, melilit kedua anggota tubuh pria yang telah mati itu dan mengendalikan setiap gerakan mereka. Pada saat yang sama, para perempuan berpakaian putih terus bermunculan dari kedua aula yang kini pintunya terbuka lebar. Mereka keluar dengan kepulan asap hitam di belakang, dan terus berputar-putar dengan cepat di sekitar pintu aula. Mereka terkekeh pelan sambil menatap kedua pria itu, dan wajah mereka dipenuhi ekspresi mengejek dan membenci. Namun, sinar matahari yang tersebar bagaikan penghalang alami yang tak berani mereka lewati sembarangan. Meski begitu, masih ada 4 atau 5 perempuan berbaju putih yang tak kuasa menahan hasrat mereka. Mereka melesat maju dengan kepulan asap hitam di belakang, lalu terbang mengitari mayat kedua pria itu. Sambil melakukannya, mereka memainkan wajah pucat pasi kedua pria itu dengan jari-jari mereka. Kadang-kadang mereka akan menyelinap di belakang kedua pria itu, dan kadang-kadang mereka juga akan berlari dari bawah kedua pria itu. Namun, harga yang mereka bayar untuk momen kebahagiaan singkat ini adalah hancurnya mereka secara brutal oleh sinar matahari. Chen Pingan berdiri di ambang pintu aula utama, seolah-olah jimat penerangan energi yang telah menabrak dinding bata yang menghalanginya untuk maju. Ia melesat maju dan berhenti tiba-tiba berulang kali, dan ia tidak dapat maju apapun yang terjadi. Energi yang dalam jimat kertas kuning terus terkuras habis. Chen Pingan mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya seolah-olah bersandar di permukaan danau yang membeku di musim dingin. Ia mendorong lebih keras, tetapi ia masih belum mampu menembus penghalang itu. Chen Pingan menyatukan jari telunjuk dan jari tengahnya. Sambil berbalik, ia menjentikkan pergelangan tangannya dengan ganas dan menyebabkan jimat iluminasi yang hanya memiliki sedikit energi spiritual tersisa melesat cepat ke arah kotak. Jimat itu berputar mengelilingi kedua mayat boneka itu sekali, dan kedua mayat itu jatuh ke tanah dengan suara gedebuk yang keras. Benang transparan yang melekat pada tubuh mereka putus, dan darah mulai mengalir dari tubuh mereka setelah mereka jatuh ke tanah. Wanita berbaju putih itu menarik tangannya. Ia tidak marah, melainkan para wanita yang telah keluar dari kedua aula itu yang melambaikan tangan dan memamerkan gigi mereka ke arah Chen Pingan. Ada kebencian yang mendalam di mata mereka saat mereka memelototinya. Sebaik apapun seseorang semasa hidupnya, mereka tak lagi bisa dipandang melalui sudut pandang kebaikan fundamental sang bijak kedua setelah mereka menjadi roh jahat. Layaknya keranjang bambu yang tak bisa menampung air, roh-roh jahat seperti itu pun tak lagi bisa mempertahankan kebaikan. Ini adalah kehendak surga yang tidak berwujud dan tidak terdeteksi.
Chen Pingan menatap punggung wanita di atas prasasti batu dan berkata dengan suara lembut, "Nona muda, kita harus menunjukkan rasa hormat yang mendasar kepada orang yang telah meninggal. Sebesar apapun permusuhan yang ada antara Anda dan mereka saat itu, mengapa tidak kita lupakan saja masa lalu?" Wanita berbaju putih itu mengabaikannya dan terus bernyanyi. Namun, kali ini ia menggunakan dialek resmi benua botol berharga timur, dan Chen Pingan pun bisa memahaminya. Bentuknya seperti kulit yang layu, hatinya seperti abu yang padam. Pengetahuan sejati dimilikinya, namun ia tetap bebas dari kesombongan. Ia tampak bingung, dan tidak ada rencana yang dapat menembus hatinya. Oh, orang macam apa dia? Catatan, kutipan dari Pengembaraan Pengetahuan di Utara, karya Zhuangzi. Kutipan ini menggambarkan orang yang berpengetahuan luas, bebas dari kesombongan, dan tidak tergoyahkan oleh keinginan atau kepentingan pribadi. Kita lanjut ke alur ceritanya. Suara perempuan itu tenang, dan secara mengejutkan mengandung rasa tenang dan damai. Tidak ada sedikit pun amarah atau kebencian. Chen Pingan dapat memahami kata-kata itu, tetapi dia tidak dapat memahami makna yang lebih dalam di balik kata-kata itu. Bagaimanapun, ia juga sedang tidak ingin memikirkan hal ini. Aula utama paviliun Dewa Kota telah disegel dari dunia luar menggunakan semacam formasi, dan kemungkinan besar sang Dewa Kota terjebak di dalamnya. Hal ini mencegahnya berpatroli di kota prefektur dan membantu prefektur Bluser mengatasi bencana yang akan datang. Aula utama di belakang Chen Pingan adalah Aula Dewa Kota tempat Dewa Kota Shen Wen dan dua dewa lainnya dihormati. Patung Shen Wen tingginya lebih dari 9 meter, dan pengunjung perlu mengangkat kepala untuk melihatnya. Di sebelah kiri dan kanannya terdapat patung Dewa Cendekiawan dan Dewa Perang, keduanya setinggi 6 meter. Mereka masing-masing memegang stempel resmi dan tongkat baja. Menurut rumor, seorang pendeta Tao bermarga Zhang datang ke sini dari benua lain lebih dari 200 tahun yang lalu. Ia menyadari sesuatu setelah merasakan kesederhanaan dan kejujuran prefektur Bluser, dan setelah kembali ke rumah, tak lama kemudian kediaman guru surgawi Gunung Longhu menganugerahkan segel perlindungan Dewa Kota Prefektur Bluser dari negara pakaian warna-warni kepada negara pakaian warna-warni. Baru kemudian orang-orang mengetahui bahwa pendeta Tao muda itu sebenarnya adalah Taois Huangzi yang terhormat dari kediaman guru surgawi Gunung Longhu. Kisah memikat ini menyebar ke separuh benua, dan dikabarkan bahwa segel emas itu kini disimpan secara rahasia di perbendaharaan Kekaisaran Negeri Pakaian Warna-Warni. Ada juga mural raksasa yang menggambarkan 81 wanita cantik menari dengan lengan baju besar. Orang-orang memuji mural ini sebagai tinta yang tampak hidup dan hanya selangkah lagi untuk menjadi hidup. Chen Pingan tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat wanita berbaju putih itu mengabaikannya. Ia menepuk pelan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya. Setelah melakukan ini, ia berbalik dan melancarkan pukulan ke permukaan beku yang menyegel aula Dewa Kota. Riak-riak menari-nari di formasi segel, dan ketiga patung di dalam aula utama juga tampak bergetar. Chen Pingan perlahan melangkah menggunakan kuda-kuda meditasi berjalan 6 langkah sambil melancarkan pukulan demi pukulan ke formasi segel tersebut. Ia menggunakan teknik gendang dewa. Tentu saja, dia juga waspada terhadap serangan mendadak dari para wanita di alun-alun. Sebuah desahan terdengar dari atas pohon cemara tua yang menjulang tinggi, dan seorang gadis muda berkata, "Bodoh, itu formasi segel yang dibentuk oleh 2 kultivator kuat tingkat kelima. Bahkan guruku pun tak akan mampu menghancurkannya dalam waktu singkat. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dewa Kota masih terperangkap di dalamnya? Padahal kau ingin menghancurkannya dengan paksa menggunakan teknik bela diri. Hemat tenagamu dan tinggalkan tempat ini sebelum para hantu perempuan itu mengembangkan niat membunuh kepadamu. Kalau tidak, kau akan jadi boneka mayat yang menari-nari saat ada orang bodoh yang datang lagi." Barangkali pukulan Chen Pingan terlalu biasa di matanya, sehingga tidak mampu memancarkan kesan kekuatan atau keperkasaan apapun. Hal ini menyebabkan gadis muda aneh di atas pohon cemara memandangnya dari bawah. Setelah pertarungannya dengan Makuk Xuan di jalan, niat tinju Chen Pingan kini semakin tersembunyi. Ia juga melakukan meditasi jalan lebih lambat dari sebelumnya, dan cara berjalannya lebih selaras dengan konsep nutrisi. Alasan mengapa banyak teknik bela diri tingkat rendah akhirnya mengutuk tubuh mereka sendiri atas kekurangannya adalah karena teknik tersebut kacau dan tidak sempurna. Dengan demikian, semakin tekun mereka berlatih,
semakin besar pula kerusakan yang akan mereka timbulkan pada tubuh dan jiwa mereka. Namun, meskipun gerakan fisik Chen Ping'an lebih lambat saat bermeditasi berjalan, sirkulasi Qi-nya berkali-kali lipat lebih cepat daripada saat bermeditasi berdiri. Jika dibandingkan dengan pengiriman surat dari stasiun estafet, kecepatannya sebelumnya hanya setara dengan seekor kuda cepat. Namun, kini, kecepatannya setara dengan beberapa kuda cepat yang berlari estafet. Catatan ini merujuk pada metode pengiriman surat pesan di masa lalu. Untuk jarak jauh, berganti kuda di setiap stasiun transit tentu akan menghasilkan kecepatan yang lebih cepat daripada hanya menggunakan kuda yang sama. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sifat penyembunyian niat tinjunya ini sangatlah mistis, dan itu adalah sesuatu yang pasti tidak dapat dideteksi oleh seniman bela diri di bawah tingkat ke-6 atau ke-7. Wanita berbaju putih itu tiba-tiba berhenti bernyanyi. Ia berbalik dan menatap tajam pukulan ke-18 Chen Ping'an. Tinju anak laki-laki itu melesat ke depan bagai dentingan lonceng besar, dan aura seluruh alun-alun pun berguncang. Suara retakan langsung terdengar dari lempengan batu yang berlumuran darah. Wanita berbaju putih itu melepaskan jeritan melengking yang dapat menembus gendang telinga. Seolah-olah ia seorang jenderal yang sedang memberi perintah, dan para wanita muda yang melayang di depan kedua aula itu langsung berubah menjadi dua kolom asap hitam yang mengepul. Satu kolom menyatu dengan formasi segel dan menggunakan sisa jiwa yin para wanita muda untuk memperkuat formasi, sementara kolom lainnya menyerbu ke arah Chen Ping'an dan berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan niat tinjunya yang mengalir. Kolom itu mencoba menghentikannya melancarkan pukulan ke-19 menggunakan teknik gendang dewa. Dasar bodoh, kau akan menyeretku ke kematianku. Kalau aku mati di sini hari ini, lihat saja bagaimana aku akan memarahimu sampai mati saat kita bertemu lagi di jalan menuju akhirat. Tapi kita pasti sudah mati. Sial, aku belum mati dan kau membuatku sangat marah. Gadis muda itu menyelesaikan gerutuannya yang marah di atas pohon cemara tua. Ia tak ragu lagi, ia melesat maju, menghasilkan serangkaian suara denting yang nyaring. Suara-suara itu berputar di sekelilingnya, dan juga memunculkan lingkaran-lingkaran bunga keemasan yang samar. Sosoknya yang ramping sungguh memanjakan mata. Tersembunyi di balik rambutnya yang tebal, sudut bibir perempuan berbaju putih itu melengkung membentuk senyum tipis. Tatapan dingin dan mengejek terpancar di matanya. Dia mengulurkan tangannya yang kurus dan menepukkannya. Di dalam aula utama paviliun Dewa Kota, Dewa Cendekiawan dan Dewa Bela Diri di sebelah kiri dan kanan Dewa Kota Shen Wen berderit dan mengerang seolah hidup kembali. Debu-debu tebal berhamburan dari tubuh mereka, dan mereka berdua melangkah maju dan turun dari panggung. Terdengar dentuman keras saat kaki mereka menghentak lantai batu biru aula utama. Kedua patung tanah liat itu melangkah maju dan menyerbu ke arah pintu, dengan Dewa Perang mengangkat tongkat bajanya dan menghantamkannya ke kepala Chen Ping'an. Sementara itu, Dewa terpelajar yang memegang segel resmi berelemen besi melangkah keluar pintu tanpa ragu. Ia mengangkat segel besinya dan mendorongnya ke arah gadis muda yang ramping itu. Awalnya, menghancurkan formasi segel di aula utama seharusnya mengembalikan kebebasan kepada Dewa Kota. Ini akan menjadi perkembangan peristiwa yang paling logis. Namun, tanpa diduga, niat membunuh yang sebenarnya tidak datang dari alun-alun di depan aula Dewa Kota, juga bukan dari para wanita berpakaian putih yang mengancam dan dipenuhi energi yin yang menakutkan. Sebaliknya, niat membunuh itu datang dari dalam aula Dewa Kota, tempat harapan dan penolong mereka seharusnya berada. Lalu, di mana Dewa Kota Shen Wen? Di mana tubuh dewanya? Patung tanah liat tertinggi dan terkuat di dalam aula Dewa Kota adalah patung Dewa Kota yang awalnya berwarna emas dan berkilau. Kini patung itu tampak kusam dan tanpa kilau, dan tanah di sekitarnya dipenuhi pecahan emas. Hanya beberapa titik emas yang tersisa di matanya. Jika penduduk prefektur Bluser hadir, kemungkinan besar mereka tidak akan berani percaya bahwa ini adalah Dewa Kota Emas prefektur Bluser yang sangat mereka banggakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa menurut catatan daerah prefektur Bluser, daun emas senilai hampir 100 tael emas telah digunakan untuk menyepuh patung Dewa Kota tersebut. Untuk mencapai hal ini, pengawas prefektur pada generasi tersebut telah memohon bantuan dari para bangsawan dan klan di prefektur tersebut. Setelah berhasil mengumpulkan cukup uang, ia secara khusus meminta seseorang untuk mengukir sebuah plakat jasa untuk mencatat nama dan klan orang-orang yang telah membantu.
Patung Dewa Kota yang kini hampir kehilangan seluruh bagian luar emasnya itu berbicara dengan susah payah. Suaranya yang serak terdengar hingga ke ambang pintu, berkata, "Kalian berdua, cepat pergi. Ada banyak kultivator iblis dan sesat dengan latar belakang yang tidak diketahui di prefektur ini, tetapi yang ada di sini hanyalah hantu-hantu perempuan berpakaian putih. Jika kalian berdua berhasil melarikan diri, kalian harus mencari para dewa abadi dari Sekte Dekrit Ilahi atau para cendekiawan mulia atau cendekiawan berbudi luhur dari Akademi Lakeview. Katakan kepada mereka bahwa negara pakaian warna-warni sedang menghadapi bencana besar. Jika negara pakaian warna-warni jatuh, maka tak satu pun dari 6 negara di sekitarnya, termasuk negara Elem kuno, akan selamat." Ternyata, paviliun Dewa Kota yang dimaksudkan untuk melindungi penduduk kota prefektur hampir tidak mampu melindungi dirinya sendiri saat ini. Di luar aula utama, gadis muda yang diikat lonceng di lengan dan kakinya membantu Chen Pingan menghalau kepulan asap hitam yang dibentuk oleh para hantu perempuan berpakaian putih. Saat keempat loncengnya berbunyi, bunga-bunga keemasan yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di udara, menciptakan pemandangan yang memukau. Kepulan asap hitam yang mengerikan itu langsung teriris dan hancur berkeping-keping. Namun, gadis muda itu juga disambar beberapa gumpalan asap hitam yang kacau. Ia muntah darah, namun tetap tak mau mundur. Ia berdiri di dekat si bodoh yang nekat itu dan menggoyangkan pergelangan tangannya pelan. Loncengnya berdentang, dan bunga-bunga keemasan bermekaran, terus menghancurkan gumpalan asap yang bergema dengan ratapan kesakitan. Saat melakukan ini, Chen Pingan dengan tenang melontarkan pukulannya yang ke-19. Asap hitam lainnya dengan ganas membubung ke permukaan es yang menyegel aula utama dari dunia luar. Asap hitam ini membantu formasi segel memblokir kekuatan pukulan ke-19 teknik penabuh dewa. Pada saat yang sama, dua patung pengkhianat, Dewa Cendekiawan dan Dewa Bela Diri, terus menyerang Chen Pingan dan gadis muda itu. Dewa Bela Diri terus mengayunkan tongkat bajanya ke kepala Chen Pingan, sementara Dewa Cendekiawan terus menusukkan segel resminya ke belakang kepala gadis muda itu. Chen Pingan tak gentar, dan ia segera melancarkan pukulan ke-20-nya secara beruntun. Formasi segel itu bergetar hebat. Meskipun belum hancur, formasi itu sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh di bawah tekanan. Formasi itu hanya mampu menahan satu pukulan lagi paling banyak. Namun, ada perasaan tak berdaya dan putus asa di benak Chen Pingan. Ia tak sanggup lagi melancarkan pukulan ke-21 teknik gendang dewa. Lagi pula, ia tak sanggup berdiam diri menyaksikan gadis muda itu dihantam sampai mati oleh segel resmi dewa terpelajar, bukan? Kalau tidak, ia memang punya kesempatan untuk melancarkan pukulan ke-21. Ubin batu di bawah kaki Chen Pingan retak karena tekanan saat ia tiba-tiba menghilang dan menghindari serangan tongkat baja Dewa Bela Diri. Ia langsung tiba di samping dewa terpelajar itu, dan menggunakan teknik penghancur formasi kavaleri berat untuk melancarkan pukulan ke pinggang patung tanah liat itu. Ini adalah pukulan yang menyelamatkan nyawa, jadi Chen Pingan tidak berani menahan diri sama sekali. Karena itu, niat tinju seputih salju berputar di lengannya saat tinjunya melesat ke depan. Aura tinju yang menakutkan terbentuk, dan juga suara samar angin dan petir yang ganas. Patung tanah liat setinggi 6 meter itu terpaksa minggir setelah dihantam pukulan dahsyat Chen Pingan. Kakinya yang besar mengukir parit yang dalam di tanah. Gadis muda itu berbalik untuk melihat apa yang terjadi setelah mendengar keributan di belakangnya. Baru setelah itu ia memahami situasinya secara garis besar. Ada sedikit ekspresi bingung di wajahnya ketika ia kembali menatap anak laki-laki biasa dengan sarung kayu di punggungnya. Chen Pingan mengabaikan pikiran gadis muda itu, dan ia menghentikan gerakan lengannya seolah bersiap untuk melancarkan pukulan lagi. Namun, ia malah mengambil 2 jimat penekan iblis pagoda harta karun berwarna emas dari lengan bajunya, dan diam-diam menempelkan jimat-jimat ini ke telapak tangannya. Tongkat baja di tangan Dewa Bela Diri itu meleset dari sasaran dan malah melenyapkan ubin-ubin batu di tanah. Dewa Bela Diri itu menegakkan punggungnya dan mengayunkan tongkat bajanya ke arah Chen Pingan lagi. Chen Pingan telah berlatih meditasi berjalan lambat berkali-kali selama perjalanannya ke selatan. Namun, ketika dia ingin cepat, dia benar-benar bisa sangat cepat. Tongkat baja itu kembali meleset, dan entah kapan Chen Pingan sudah tiba di depan patung tanah liat Dewa Perang. Dengan sekali hentakan kaki, ia melompat dan memukul dahi Dewa Perang dengan telapak tangannya.
Ada cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebuah pagoda harta karun emas muncul di sekitar patung tanah liat Dewa Perang. Pagoda itu sedikit lebih tinggi dan lebih besar daripada patung Dewa Perang itu, dan busur-busur petir menyambar pagoda itu seperti naga-naga yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah patung tanah liat itu diabadikan di dalam pagoda harta karun. Perasaan macam apa ini? Hal ini dapat dipastikan dengan mengamati tubuh patung tanah liat besar yang hancur berkeping-keping. Sekeras apapun sang Dewa Perang melawan, dan seganas apapun ia menyerang pagoda harta karun dengan tongkat bajanya, jimat penindas iblis pagoda harta karun tetap kokoh dan tak tergoyahkan saat menindasnya. Segera setelah menggunakan jimat pendekan iblis pagoda harta karun berwarna emas pertama, Chen Pingan menusukkan kakinya ke dada Dewa Bela Diri dan menggunakannya sebagai platform untuk melompat ke arah Dewa Cendekiawan. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan Dewa Cendekiawan yang sedang menyerbu ke arah gadis muda itu. Dengan sekali hentakan, ia menempelkan sisa jimat berwarna emas ke segel resmi berelemen besi milik Dewa Cendekiawan. Patung tanah liat yang menjulang tinggi itu menekuk lututnya seolah-olah ditindih gunung. Pecahan-pecahan tanah liat terus terlepas dari lututnya, dan ia hampir terhuyung ke depan dan jatuh ke tanah. Kaki Chen Pingan belum menyentuh tanah. Setelah menggunakan dua jimat emasnya yang berkilau, ia terus melayang ke atas, hingga mencapai kepala patung tanah liat. Ia berdiri di atas kepala dewa terpelajar itu dan menatap wanita berbaju putih yang berdiri di atas prasasti batu. Chen Pingan tidak berhenti, dan ia menyerbu ke arah prasasti batu di bawah pohon cemara tua seolah berlari di atas angin. Sambil melayang di udara, ia meraih ke belakang punggungnya dan menepuk pelan kotak pedangnya, sambil berkata dengan suara pelan, membasmi iblis. Pedang kayu belalang terbang keluar dari kotaknya dan mendarat di tangan Chen Pingan. Chen Pingan mengayunkan pedangnya ke bawah. Gerakannya halus dan selesai dalam satu tarikan napas, dan dia tampak riang dan gagah.